Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalam ayyadillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan, ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai saja taklim ini langsung dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita membacakan suratul Fatihah, bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah masjid ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk kemaslahatan masjid ini, khususnya bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni segala dosa mereka ya Allah. Terima semua kebaikan, amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga dengan bertawasul dengan Fatihah ini, kita doakan bagi mereka-mereka yang masih hidup, mereka-mereka tadi yang masih hidup, dan juga kita semua dan keluarga kita ya Allah, yang sakit, yang diuji dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita ya Allah. Yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup, berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia ya Allah menurut Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, diluaskan dan diberkahi rezeki yang didapat sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua mereka, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Saudara-saudara kita di Palestina yang dalam keadaan terzolimi, dizolimi, ya Allah, yang meninggal di antara mereka, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Yang sakit dan luka-luka, angkat penyakit mereka ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Allah, berikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan kepada mereka, dan juga kemenangan ya Allah kepada mereka ya Allah. Hancurkan musuh-musuh-Mu ya Allah, musuh-musuh mereka ya Allah sehancur-hancurnya ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini dalam waktu yang sangat terbatas ini kita berusaha untuk mengetahui, mengerti, memahami, bahkan menjiwai tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita simpulkan, temanya adalah hukum nguping. Nguping itu berusaha mendengarkan pembicaraan orang lain. Jadi apa hukumnya atau pandangan Islam terhadap nguping, terhadap pembicaraan orang lain, yang mana orang yang kita dengarkan pembicaraannya tersebut tidak tahu bahwa kita sedang nguping,
bahwa kita sedang berusaha untuk mendengarkan ucapan mereka. Bisa jadi apa yang mereka bicarakan itu adalah berbentuk hal-hal rahasia, sehingga kalau mereka tahu apa yang dibicarakan tersebut, kalau ada yang nguping, ada yang berusaha mendengarkan ucapan dan pembicaraan mereka, mereka akan marah. Mereka nggak suka terhadap hal yang dilakukan tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu hukum nguping terhadap pembicaraan orang lain. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ini jelas, ini salah satu bentuk bahwa Islam itu memperhatikan hak-hak orang lain, memperhatikan cara-cara bagaimana menghargai dan menghormati orang lain, memperhatikan bagaimana apa yang kita lakukan jangan sampai menyakiti orang lain atau membuat orang lain tersinggung dari apa yang kita lakukan. Nah, satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah, anak kandung dari paman kandungnya Rasulullah. Pamannya Rasulullah itu yang bernama Al-Abbas, yaitu adik kandung dari bapaknya Rasulullah. Al-Abbas ini punya anak bernama Abdullah, dikenal dengan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sekalipun usia, sekalipun dia adalah sepupunya, misanannya Rasulullah, tapi usianya terpaut sangat jauh sekali lebih muda dari Rasulullah. Sekitar Rasulullah 42 tahun lebih tua dari beliau. Sehingga dalam riwayat-riwayat hadis ada beberapa ungkapan Rasulullah memanggil Ibnu Abbas dengan ungkapan ya gulam, hai anak muda. Hai anak muda. Jadi bukan dipanggil seperti Rasulullah berinteraksi dengan orang yang seumur, yang dewasa, tapi Rasulullah memanggil Ibnu Abbas ini sekalipun sepupunya dengan panggilan yang menyatakan bahwa Abdullah bin Abbas ini memang anak muda gitu, anak yang jauh usianya di bawah Rasulullah SAW. Tapi salah satu keistimewaan Abdullah bin Abbas, banyak ulama mengatakan berkah doanya Rasulullah terhadap beliau, yaitu suatu hari Rasulullah pernah mendoakan Abdullah bin Abbas ini dengan ungkapan ya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-hikmah at-ta'wil, ya wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas ini, ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas ini orang yang faqih, yang betul-betul menguasai dan mendalami persoalan agama. Dan bukan sekedar itu, wa 'allimhu at-ta'wil. Berikan kepada Abdullah bin Abbas ini kepandaian, keahlian di dalam menafsirkan, khususnya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga karena Rasul yang berdoa, ya pasti diijabah oleh Allah. Sehingga Abdullah bin Abbas ini sekalipun usianya terpaut begitu jauh di kata Rasulullah, Abdullah bin Abbas ini walaupun masih muda digolongkan oleh para ulama min kibaris sahabah, yaitu pentolannya sahabat. Jadi termasuk orang yang dianggap sebagai pembesar dari para sahabat karena keilmuannya, ya karena keilmuannya sekalipun usianya lebih muda. Sehingga di zaman Khalifah Umar bin Khattab, usianya Abdullah bin Abbas ketika itu baru 17 tahun. Abdullah bin Abbas ini sudah diangkat
oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi mufti andalannya khilafah, menjadi mufti andalan di kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal dia masih muda sekali. Nah, kita nggak akan bicara tentang siapa Abdullah bin Abbas, tapi kita akan bicara salah satu hadis yang didengar oleh Abdullah bin Abbas terhadap apa yang diucapkan, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau kita buka kitab hadis Sahih Bukhari, hadis ini termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 7042. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a haditsa qaumin, barang siapa yang berusaha mendengarkan pembicaraan satu kaum, artinya nguping terhadap apa yang dibicarakan oleh suatu kaum, artinya nyari-nyari informasi, nyari-nyari apa sih yang dibicarakan oleh orang lain, dan wahum lahu karihun, kaum tersebut, orang yang didengarkan pembicaranya tersebut nggak suka, marah, bahkan bisa marah bahkan ketika apa yang dibicarakannya itu diketahui oleh orang lain yang tidak diinginkan untuk mengetahui apa isi pembicaraan tersebut. Artinya pokoknya orang yang didengarkan pembicaraannya tadi tanpa semengetahuannya tadi akan tersinggung, akan marah dan tidak terima kalau apa yang dibicarakan itu diketahui oleh orang lain. Nah, orang yang berusaha untuk nguping, nguping ya Pak ya, bahasa Betawinya nguping ya Zainuddin ya, nguping, berusaha mendengarkan ucapan-ucapan, pembicaraan orang lain, yang mana orang yang berusaha nguping ini sebetulnya dia nggak diajak untuk berbicara persoalan tersebut. Ya, ini kata Rasulullah. Ya, orang yang model begini, subba fi udunaihi al-anuku yaumal qiyamah. Orang yang kerjaannya begini, kata Rasulullah, niscaya akan dituangkan ke dalam telinganya timah panas pada hari kiamat nanti. Ini adalah bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang warning yang begitu keras, peringatan yang begitu keras, bahkan keharaman dalam syariat kalau ada orang berusaha nguping terhadap apa yang dibicarakan orang lain, atau berusaha untuk mencari-cari informasi yang orang lain bicarakan dan dia tidak diajak dalam pembicaraan itu. Nah, ini salah satu etika sosial, etika bagaimana cara menjaga perasaan orang lain, etika akhlak mulia, bagaimana cara untuk ya orang lain jangan tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Nah, makanya itu berislam itu Allah bilang di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ya, kalau tidak salah 208, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang beriman, kalau engkau memang beriman, kalau engkau memang mengaku orang yang beriman, mestinya kau fungsikan iman itu sebagai fondasi dan landasan kehidupan kalian. Nah, bagaimana caranya memfungsikan iman itu sesuai dengan fungsinya? Salah satunya kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam itu secara utuh,
secara komprehensif, secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Ya, gampangnya sekarang itu dalam apa? Ya, satu, iman itu harus jadikan landasan kehidupan 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai menghembuskan nafas terakhir. Itu yang pertama, kandungan udkhulu fisilmi kafah. Yang kedua, tata cara kehidupan kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara berekonomi, bagaimana cara berpolitik, bagaimana cara berinteraksi dengan orang, bagaimana cara memperlakukan makhluk-makhluk Allah ini, bagaimana cara kita mengelola amanah titipan dari Allah, diantaranya berupa sumber daya alam yang Allah berikan, dan sebagainya dalam segala aspek kehidupan. Ya, yang udkhulu fi silmi kafah itu selain agama, iman dijadikan landasan kehidupan, tata cara kehidupan kita tidak boleh keluar dari apa yang Allah inginkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak keluar dari tuntunan syariat. Nah, salah satu tuntunan Rasulullah dalam menjaga perasaan orang lain, dalam beretika dengan masyarakat, dengan orang lain, ya ini hadis ini. Hadis ini, jangan jadi orang suka nguping. Ya Pak ya, suka nguping, mencari-cari rahasia apa yang dibicarakan oleh orang lain. Kenapa? Ya itu urusan mereka. Ngapain kita harus tahu, kecuali kalau kita memang diajak, dilibatkan dalam persoalan tersebut, barulah, bukan cuma sekedar nguping itu. Bahkan kalau bisa kita berusaha tahu, ngerti, faham, dan kita jiwai apa yang dibahas. Dan kalau bisa kita juga mencarikan solusi terhadap persoalan yang sedang dibicarakan tersebut. Nah, itu namanya orang beretika, Pak. Orang berakhlak. Itu salah satu contoh, ya, bersyariat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, yang namanya udkhulu fi silmi kafah itu, jadikan akhlak karimah, akhlak mulia betul-betul sebagai pakaian dalam kehidupan. Ya, orang yang kerjanya nguping itu kan orang nggak berakhlak tuh. Orang yang kerjaannya ingin tahu aja rahasia orang. Ya, kalau bahasa sekarangnya kepo. Tahu Pak, kepoan. Mau tahu aja urusan orang lain, mau denger aja urusan orang lain, padahal dia nggak diajak untuk membahas persoalan tersebut. Nguping, kepoan. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kalau orang yang kerjaannya nguping, nyarinya rahasia orang lain, apalagi setelah dia tahu ya yang dibicarakan tersebut, bisa jadi itu merupakan rahasia, ya Pak ya. Dia sebar ke orang lain, dia viralkan kalau bahasa sekarang itu. Diviralkan kepada orang lain, bisa jadi orang lain malah marah, ya Pak ya. Nah, kerjaan begini nih dilarang dalam Islam, sehingga Rasul menginformasikan orang yang model begini subba fi uzunaihi al-anuku yaumal qiyamah. Orang begini akan diapakan oleh Allah nanti, dituangkan ke dalam kupingnya, telinganya, timah yang panas pada hari kiamat. Ini sebetulnya bahasa Rasulullah yang menyatakan bahwa perbuatan seperti itu amat dibenci dalam Islam dan amat dilarang dalam Islam, yang nggak boleh dilakukan. Dalam hukum syar'i, perbuatan itu hukumnya adalah haram untuk dilakukan apapun alasannya. Nanti kita bahas gimana kalau orang kerjaannya misalnya ditunjuk secara resmi oleh negara yang sah, pemerintah yang sah untuk menjadi intel. Nah, kan gitu loh. Artinya gimana, boleh apa enggak? Kan yang namanya intel ini kan kerjaannya ngapain, Pak? Ngupingin apa yang sedang dibahas oleh
rakyat atau oleh orang-orang tertentu. Boleh nggak dalam agama ini? Karena ini kan ancaman toh, ya kan? Jadi boleh nggak ada lembaga intelijen untuk mencari-cari informasi tentang apa yang sedang terjadi? Begini Pak, pada dasarnya mencari-cari informasi, nguping terhadap apa yang diungkapkan oleh orang lain itu nggak boleh. Itu pada dasarnya dilarang. Karena itu salah satu bentuk perbuatan yang tidak beretika, ingin tahu rahasia orang lain. Tapi dalam mengelola negara, ya, supaya negara tersebut aman dan tidak ada hal-hal yang bisa jadi, ya, negara tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini untuk menjaga keamanan, insya Allah tidak dilarang. Kenapa? Ini kebutuhan. Ya, ini kebutuhan karena dalam satu kaidah fikih dikatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu bisa membolehkan hal yang pada dasarnya tidak dibolehkan. Bahkan nggak sampai darurat, oke, ini kebutuhan yang nggak bisa dihindari, urgen, harus ada lembaga-lembaga atau mungkin apalah namanya yang bersifat intelijen seperti ini untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan bernegara. Boleh nggak? Ya boleh aja, karena juga al-hajatu qad tanzilu manzilatud darurah. Hajat, kebutuhan itu bisa menempati suatu saat ke tingkat darurat. Nah, tapi dengan syarat, jangan ada niat untuk menzolimi rakyat tersebut. Ya, justru niatnya adalah untuk kemaslahatan. Niatnya adalah bisa jadi untuk menyelamatkan rakyat tersebut. Ya kan, banyak kan toh Pak, hal-hal yang memang rahasia-rahasia yang harus diketahui oleh negara, yang fungsinya justru kalau negara tidak tahu bisa bahaya, bisa jadi terjadi mungkin pengkhianatan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke Pak ya, jadi kita nggak usah bicara gimana hukumnya bekerja di lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai intel atau intelijen. Ya, di mana salahnya kalau memang niatnya adalah untuk kemaslahatan negara dan keselamatan bangsa dan keselamatan supaya tidak terjadi pengkhianatan, ya, sehingga bisa, kalau nggak diketahui, bisa terjadi hal yang justru membuat bahaya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi itu nggak perlu dipersoalkan. Yang penting Pak, jangan lakukan hal tersebut untuk menzolimi rakyat. Itu aja udah. Ya, kan ada tuh orang-orang yang menggunakan jabatannya untuk menzolimi orang lain, untuk kepentingan pribadinya. Dia nggak peduli apakah akan menelan korban atau tidak. Yang penting dia selamat, dia untung. Nauzubillah min dzalik. Oke Pak ya, selesai ya. Jadi nggak usah kita bicara gimana orang yang kerjanya di lembaga-lembaga atau di apalah namanya yang bersifat sebagai kayak lembaga intelijen. Kalau untuk negara atau mungkin bisa jadi suatu perusahaan untuk menyelamatkan dan keberlangsungan perusahaan itu, jangan sampai ada pegawai yang berkhianat. Kan ada aja tuh Pak. Ya mungkin produksi dia katakan sekian padahal yang keluar lebih banyak dari itu, dia nggak jujur. Itu kan kenapa kok ini perusahaan begini banget ini, ada apa ini? Maka manajemen ya dengan rapat rahasia berusaha mencari ada apa ini, apa ada orang yang berkhianat di sini nih, yang tidak jujur di sini, sehingga produksi kita kok
kayaknya kita memproduksi banyak kok, kayaknya kok bisa terjadi kerugian dan sebagainya. Ya boleh kalau memang untuk kemaslahatan. Yang tidak boleh melakukan hal itu untuk menzolimi, itu nggak boleh. Karena bagaimanapun Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apa kata Allah? Inni haramtu zulma. Ya, saya ini mengharamkan apa yang disebut dengan perbuatan zalim. Maka kata Allah di dalam firman-Nya hadis qudsi, fala tazalamu. Janganlah engkau wahai hamba-hambaku saling berbuat zalim, saling melakukan perbuatan yang menzolimi di antara kalian. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam kitab yang saya bawa ini yaitu Taudihul Ahkam min Bulughil Maram, ya, di sini jilid yang ke-7. Pak, hal-hal penting dari hadis. 1, hadis ini menunjukkan keharaman mencuri dengar. Ya, mencuri dengar itu ya gampang nguping lah, mencari-cari informasi yang nggak diizinkan. Ya, suatu pembicaraan orang yang mana ia tidak senang akan hal tersebut. Jadi menguping terhadap pembicaraan orang lain dan ya sebetulnya dia nggak mau, dia nggak senang, nggak suka kalau pembicaranya itu didengar oleh orang lain. Ya. Dan ketidaksenangan orang itu dapat diketahui dari perkataan orang itu secara langsung atau dari tingkah lakunya. Contoh, misalnya maaf, ya, ada orang lagi sedang berbicara, lagi serius, didengar sama orang lain. Orang yang berbicara tuh tahu bahwa dia ternyata ada orang yang mindik-mindik, ada orang yang sembunyi-sembunyi mendengar pembicaraannya. Pas dia tahu, langsung dia ngapain? Siapa itu? Marah dia. Bahkan bisa jadi diambil suatu barang, ditimpuk. Nah, ini kan menandakan bahwa orang yang didengar pembicaranya itu marah. Kalau dia itu apa yang sedang dibicarakannya ada yang berusaha nguping, mencuri dengar. Oke, Pak. Ibnu Abdil Bar berkata, tidak boleh bagi seorang untuk ikut dalam pembicaraan dua orang yang sedang membicarakan suatu yang bersifat rahasia. Ya kalau dia nggak diajak ngomong ya udah, kalau dia nggak ajak bicara ya udah. Maaf juga jangan jadi baperan gitu loh. Tahu nggak baperan, Pak? Baperan ya sudah, kalau memang kita nggak diajak bicara membahas persoalan itu ya udah. Ya, tapi juga dalam bergaul, beretika ada juga hadis lain, ya. Idza kuntum salasatan, jika engkau sedang bertiga, fala yatanajasnani. Ya. Jangan kau cuma berdua aja. Dunal akhir, salah satu dari orang yang sedang bersama kamu nggak pernah ajak ngomong juga nggak boleh. Ya, Pak ya. Ya. Atau maaf, di Indonesia ini kan banyak bahasa ya Pak, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Batak, bahasa Bugis, macam-macam. Ada dua orang Jawa dan ada satu orang Sumatera, misalnya orang Minang. Ini dia sedang bertiga gitu loh. Ini orang Jawa ngomong Jawa aja. Dia nggak, sehingga yang orang Minang nih nggak ngerti apa yang diomongin. Sekalipun yang dibicarakan nggak ngejelekin orang Minang tadi. Ya, membicarakan hal keburukan orang Minang tadi, enggak sama sekali. Dia cuman mungkin kangen, cuman apa. Itu pun dalam Islam jangan lakukan. Kenapa? Ya yang namanya orang Minang ini nggak ngerti apa yang dibicarain. Bisa jadi dia tersinggung, kecil hati, ya Pak ya. Coba sampai begini Islam mengajarkan kita untuk menjaga silaturahim, untuk menjaga perasaan orang lain. Ayo, ajaran apa Pak yang lebih dahsyat daripada ini Pak?
Maka kalau ada orang mengatakan ajaran Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan orang, katanya, maaf, radikal, yang mengajarkan orang, enggak, mana ajaran Islam, buktikan ajaran Islam yang mengajarkan radikal, keradikalan itu enggak ada. Oh, contohnya misalnya orang membunuh dikisos, itu kan sadis. Ya Allah, orang yang dikisos itu, Pak, yang dihukum mati dengan cara dipancung itu, Pak, itu kan sudah keputusan hukum. Yang mana orang yang dijatuhi hukuman itu pun memang terbukti secara hukum di pengadilan yang sah. Ya, Pak ya? Ya, emang hukum Islam saja yang ada hukuman mati. Di dunia ini ada macam-macam cara hukuman mati, Pak. Ada cara dengan ditembak, ya Pak ya. Ada dengan cara diapakan, Pak? Digantung. Ada yang dengan cara diapakan, Pak? Dikisos itu. Ya, ada yang cara disetrum. Itu kan cuma cara aja. Tapi maaf, ya. Ini saya sudah pernah tanya kepada dokter-dokter yang orang mengerti dan memahami persoalan. Ternyata, Pak, kisos itu nggak sembarangan. Kisos itu, jangankan kisos, motong binatang sembelihan aja kata Rasulullah. Jangan siksa binatang yang dipotong itu. Caranya gimana kata Rasulullah? Ya, fal yuhidda syufratahu wal yurih zabihatahu kata Rasulullah. Ini hadis sahih. Kata Rasul, cara untuk binatang yang disembelih itu tidak merasa sakit, nggak susah kata Rasulullah. Bikin pisau, golok, alat untuk menyembelih binatang itu setajam-tajamnya, sehingga sekali seret, nah, itu yang memang harus putus, itu putus beneran gitu loh, nggak digodok-godok. Bikin, Rasul bilang fal yuriz zabihatahu, yakinlah binatang yang disembelih itu kalau memang benar caranya dengan alat yang begitu tajam, itu binatang yang disembelih itu nggak menderita kata Rasul. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Maaf, naudzubillah, ada orang ya kepotong tangannya dengan pisau yang sangat tajam, cek, kan nggak terasa tuh, Pak. Baru udah berapa menit setelah itu, wah, terasa. Tapi ketika terpotong itu kan nggak toh. Dan ini pernah dilakukan penelitian di Jerman, ya, di Jerman. Ternyata binatang yang disembelih dengan cara Islami itu sama sekali tidak merasa menderita ketika disembelih. Justru ketika binatang itu disembelih dengan cara disuntik dulu, dengan cara dipingsankan dulu, sehingga jantungnya, otaknya tidak berfungsi sempurna, justru menderita. Dan maaf, darahnya tidak keluar maksimal. Apa yang terjadi, Pak? Terjadi pembusukan karena masih banyak sisa-sisa darah dalam daging. Dan kuman cepat sekali karena terjadi pembusukan. Nah, jadi orang yang dikisos itu justru itu tidak kejam, tak sadis, itu tegas, hukuman tegas. Ya sama aja kan, Pak. Tapi ternyata dengan cara dikisos itu yang lebih efektif, yang insya Allah si korban tidak menderita. Tapi kalau ditembak, itu terakhir di Indonesia yang diekspos itu yang memiliki narkoba berapa kilo itu, berapa ton itu, Freddy Budiman ya Pak ya. Itu saya baca di Republika, waktu itu masih ada koran Republika Pak. Itu Freddy Budiman itu sekaratnya 16 menit. Kalau orang yang digantung tergantung kekuatan fisiknya. Nah, inilah Islam. Bukan kejam, bukan sadis, tapi tegas. Dan eksekusi pun di depan umum kalau dalam Islam itu. Supaya apa? Ada efek jerak. Coba kalau nggak ada hukum tegas, Pak. Nyawa jadi bisnis ke orang sekarang kok. Betul kan, Pak? Untuk, ya Allah, untuk keuntungan hanya berapa, nggak seberapa. Dia tega menghilangkan nyawa orang lain. Oke, jadi Islam itu adalah agama
yang benar-benar menjaga perasaan orang gitu loh, Pak. Yang kedua, dalam kitab ini dikatakan ancaman yang ditunjukkan oleh hadis ini menunjukkan bahwa mencuri-curi dengar, nguping, kepoan, ingin tahu rahasia orang aja, ya, itu adalah merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Yang demikian itu karena ancaman di dalam hadis ini amat pedih di akhirat nanti, dan hal itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini menandakan bahwa cari-cari rahasia orang, kepoan, yang hal yang dia nggak perlu tahu, ini bisa, ya Pak ya, membuat orang itu marah, orang itu tersinggung dan sebagainya. Dan Islam nggak mau terjadi hal-hal yang membuat hubungan silaturahim terputus. Yang ketiga, di antara adab-adab berbicara yaitu tidak boleh bagi seseorang untuk ikut pada sebuah pembicaraan yang ia tidak diizinkan untuk turut mendengarkannya, kecuali jika pembicaraan itu hanya menyangkut persoalan umum atau yang dibicarakan adalah menyangkut tentang keilmuan. Ya silakan aja lah. Tapi kalau hal yang sudah bersifat rahasia pribadi orang, ya udahlah. Tapi kalau memang yang dibicarakan masalah ilmu, yang dibicarakan masalah misalnya persoalan umum yang kebetulan bisa jadi dalam pembicaraan itu dia lebih paham dari yang sedang orang berbicara, ya sudah. Gimana, maaf saya bisa ngomong nggak dikit? Ya silakan. Kalau yang dibicarakan masalah umum, masalah yang bersifat yang namanya ilmu pengetahuan. Kalau memang dia ahli, dia paham, daripada nanti orang memahami persoalan malah nggak tepat, ya sudah silakan. Dia minta gimana? Oh, saya sedikit boleh nggak dikasih waktu? Ya itu kan biasa toh dalam hal-hal yang bersifat mungkinnya kuliah umum dan sebagainya. Sebagaimana diharamkan bagi seseorang untuk mencuri dengar atau nguping pembicaraan dua orang yang sedang membicarakan satu pembicaraan rahasia, lebih diharamkan lagi jika seseorang berusaha untuk menggapai suatu tempat yang lebih tinggi atau mengintip agar dapat melihat aurat orang lain yang berada di dalam rumah. Kerjaan ngintip, ya, ngintip apa yang ada di rumah orang itu nggak boleh, ya Pak ya, ngintip-ngintip apa yang diomongin, dan apalagi ngintipnya untuk mencari-cari melihat aurat orang, itu tidak dibolehkan. Jika penghuni satu rumah melempari seorang yang mengintip atau menguping pembicaraan dan lemparan tersebut mengenai mata, telinga atau anggota tubuh lain dari orang tersebut, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dengan rusaknya anggota-anggota tubuh tadi. Contoh, maaf, suami istri misalnya lagi apalah urusan mereka di kamar, ada orang di luar ngintip-ngintip. Dia tahu, udah lempar aja, blast dengan apa gitu Pak. Atau akhirnya orang, atau dia teriakin orang yang lagi ngintip tadi kaget, kabur dia, blast, nabrak. Sehingga maaf ya, orang yang ngintip tadi kabur gak lihat-lihat, celaka sehingga mencederai tubuhnya. Maka walaupun dia itu kabur karena mungkin lemparan atau apalah dari orang yang ada di kamar tadi, orang yang di kamar yang diintip tadi tidak punya kewajiban untuk mengganti, ya Pak ya, luka yang terjadi pada orang tadi. Subhanallah, Rasul bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, ya, apa kata Rasul? Ya, bukan, Rasul bersabda dari satu hadis, ya, An-Nasai bilang fala fidyata lahu wala qisas, maka tidaklah ia berkewajiban membayar fidyah atau tidak pula qisas, karena hal itu terjadi karena kesalahan dia.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ini salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang menjaga rahasia orang lain. Makanya itu makanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, salah satunya surat apa, Pak? Yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzanni, hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah oleh engkau banyak berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadz-dzanni ismun, karena sebagian prasangka itu bisa menjadi dosa. Nah, ini Allah bilang wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan di antara kalian itu bertajasus. Tajasus itu mencari-cari rahasia orang dengan tanpa diketahui oleh orang tadi. Ya, bahkan jangan juga engkau bergunjing di antara kalian. Kenapa? Allah umpamakan orang yang mencari-cari rahasia orang, orang yang berusaha mencari rahasia orang itu, ya Allah umpamakan ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi, bagaikan dia makan daging saudaranya maitan, dalam keadaan bangkai. Fakarihtumuhu, dan engkau tidak menginginkan hal itu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, mudah-mudahan ada ilmu yang kita ketahui, yang kita dapat, yang bermanfaat untuk kehidupan kita, khususnya menjaga silaturahim di antara kita. Oke, ada pertanyaan sedikit Pak, silahkan. Tidak ada ya? Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita maksimalkan dan optimalkan untuk hal-hal yang diridhoi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.